Mile. Mild hybrid itu apa ya? Ya hybrid-hybridan lah. Oh, hybrid-hybridan. Udahlah, kalau tempat tinggal daerahnya yang begini, pegunungan, lebih baik ambil AT aja. Ya, lebih aman. 1,2 kalau nggak salah. Irit dong. 1,2. Balik lagi di YouTube Domo Transmisi di Obsesi. Obrolan seputar transmisi episode 39. Seperti biasa di video kali ini akan ditemani oleh saya dan bapak kita, Bapak Freddy. Gimana kabarnya kok? Ya, begitulah. Ya gitulah ya. Seperti biasa di segmen Obsesi kita akan membacakan seputar pertanyaan-pertanyaan seputar perawatan mobil, masalah-masalah mobil yang menggunakan hashtag Obsesi. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar otomotif langsung aja tulis di kolom komentar menggunakan hashtag Obsesi. Nanti kan kita bahas di video-video selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi lah, udah langsung aja sikat lah kok ya. Karena pertanyaannya lumayan banyak kali ini. Oke siap kok. Pertanyaan pertama dari Herianto Risman, hashtag Obsesi. Mobil Veloz tahun 2021, transmisi CVT. Kendalanya di transmisi. Dari awal pembelian di bulan kedua sampai sekarang terasa bunyi jeduk saat perpindahan dari P ke R. Berbagai macam cari tutorial di YouTube untuk mengurangi bunyi jeduk, tapi masih juga jeduk. Ribet ya. Kondisi bunyi jeduk hanya terkadang saja. Sudah disimpan semalam di bengkel resmi Toyota dan komplain berulang kali. Kata kepala mekanik tidak ada masalah. Tetapi saat saya pakai terkadang masih jeduk juga saat pindah dari P ke R saja. Terima kasih. P ke R kok. Ini kita harus curiga. Jangan-jangan parkirnya di tempatnya miring. Bisa, kadang-kadang. Kadang-kadang Tapi memang bukannya mobil ini agak sedikit ada... goyangnya ya. Iya. Kayaknya iya deh. Sama dengan Raize kan? Sama. Iya, kayaknya ada memang sedikit itu deh. Tapi yang penting jeduknya asal bukan kayak duk yang benar-benar jeduk ya. Kalau cuma kayak goyang-goyang dikit sebenarnya masih normal sih. CV join mungkin nggak? Kan baru 2 bulan mobilnya. Nah, iya makanya. Kayaknya kalau memang ada goyang-goyang dikit masih oke lah. Tapi kalau memang goyangnya udah agak kenceng, terlalu besar, apalagi sampai bunyi duk gitu ya, kayaknya mulai harus hati-hati. Tapi kayaknya bisa juga karena parkiran sih. Mungkin Bapak boleh dikonfirmasi parkiran rumahnya tuh miring atau enggak lah ya. Karena kalau parkiran rumahnya miring bisa jadi juga itu efeknya jeduk. Gak cuma di mobil ini aja, kalau parkirannya miring di rata-rata mobil juga begitu ya kok ya. Coba waktu pindah ke P itu ke N dulu, Ke N dulu rem ya. tangan, tapi pindah ke P. Coba begitu masih bunyi atau enggak? Betul. Oke, next dari Falk Reza Al-Hasni, hashtag Obsesi. Saya pakai R3 Hybrid 2024 AT. Baru dong. Baru banget di mobil. Apa memang Matic Suzuki terasa agak jeduk saat perpindahan R ke R atau dari R mau ke N dan ke D? Dan apakah kalau dari R mau berhenti ke N dulu atau langsung ke P? Karena kalau dari R langsung ke P agak kasar bunyinya. Nah ya itu, sebenarnya kalau mau ke P, baiknya ke N dulu. Dari N rem tangan baru masuk ke P. Maksudnya dibiasain. Nah setelah itu lihat nanti ada perubahan nggak? Masih ada nggak jeduknya? Harusnya mobil baru loh. Harusnya nggak ada masalah lah. Iya, mobil ini jarang juga ada masalah di Matic. Suzuki R3 aja dari zaman pertama keluar kan sampai sekarang Matic-nya jarang tuh yang bermasalah ya kan? Iya. Badak kok ini mobil. Tapi ini hybridnya beneran hybrid ya? Mile. Mild hybrid itu apa ya? Ya hybrid-hybridan lah. Oh, hybrid-hybridan. Tapi kayaknya R3 nggak usah dibuat hybrid. Bensinnya udah irit anjir. Iya. Lebih ngefek kalau pas jalan pelan sih. Jalan dalam kota macet, ada mild itu, hybrid itu kepake sih. Tinggi lah ya average-nya lah ya. Iya. Soalnya R3 gua kalau keluar kota ya irit. Kalau Iya, irit dalam banget kota kan. ya Biasa aja lah. biasa aja 113 Biasa aja. paling. Standar lah. Oke, next ya kok ya. Dari @noventino4696. Hashtag Obsesi. Permisi mau tanya, punya mobil AG Matic 2014. Kenapa setiap mobil mau jalan lepas pedal rem ada suara jeduk? Awal bunyi setelah parkir di jalan turunan, pakai handrem agak lama, setelah itu muncul suara jeduk. Tapi untuk perpindahan transmisi normal, tidak ada suara aneh. Terima kasih Ko atau Kang. Kayaknya Ya, normal deh ini kayaknya. Ya itu, coba cek CV join. Iya. Coba cek itu deh. Ini kalau lepas pedal rem ada suara jeduk, kayaknya bukan jeduk deh. Suara remnya deh kayaknya. Kan kadang suka ada suara rem tuh. Remnya kayak Nempel gitu, begitu rilis langsung duk. Gitu. Next ya kok ya. next. Dari Habibullah Syarif, hashtag Obsesi. Innova Diesel 2013 AT pindah P ke R keras, yang lainnya normal. Kira-kira kenapa ya? Nah ini sama juga. Punya gue juga kadang-kadang Innova dari P ke R agak keras, klotak. Itu kalau misalnya gue buru-buru langsung ke P. Kayak dulu gitu ya. Kadang begitu. Lantai nggak rata juga, parkir juga begitu. Jadi P ke R-nya agak keras, meletak ya.
Tapi normal ya kok ya? Ya normal. Normal. Makanya bagusnya dibiasain Ke N dulu ya. ke N dulu rem tangan. Oke, next ya kok ya. Dari @dimasubekti Kuncoro. Hashtag obsesi, Juragan Freddy dan Juragan Aryani. Anjay, Juragan Aryani. Perawatan R3 diesel di KM 50 ribuan dan perawatan berkelanjutan. Kalau pakai solar BPJS, berapa KM harus diganti filter solar dan filter oli mesin? Dan perawatan selama ini pakai dex lama-lama boncos. Sebentar, R3 diesel. Ada, Baru lihat, Oh iya? iya ada manual tapi nggak ada matic. Oh. Iya modelnya sama kayak punya gua. Modelnya sama kayak punya mobil Koko. Iya. Tapi diesel. Ada dieselnya. Jay, CC-nya berapa? 2000 atau 2004? Enggak. 1,2 kalau nggak salah. Irit dong. 1,2. 1200 cc? Iya. Ah, kita Google coba sih. A few minutes later. Oh iya, ini R3 diesel, mesin turbo diesel 4 silinder, berkapasitas 1248 cc. Wih, tapi nggak tahu mobilnya enak. Pernah nyobain nggak kok? Pernah. Enak sih. Kayak bawa Innova atau enggak? Kayak bawa R3. Tetap bawa R3 anjir. Nah, terus apa mesinnya berisik nggak? Atau halus? Enggak begitu. Nggak begitu ya? Iya. Nggak kayak diesel Toyota gitu ya? Enggak. Oh, baru tahu nih. Ini masih rendah nih KM-nya. Ini jadi barang langka ini. Susah cari lagi. Lah itu waktu keluar harganya berapa kok? Nah, nggak tahu. Nggak tahu ya? Cuma harganya jatuh nggak tahu nggak? Nggak. Sekarang mungkin karena populasinya sedikit, mungkin bertahan kali ya. Jadi mobil hobi ya kayaknya Iya. ya. Baru nggak juga R3 diesel. Pakai solar BPJS nggak apa-apa, yang penting rajin ganti filter solar aja. Intinya mobil solar mah itu. Mhm. Ya jangan pelit-pelit filter solar lah, filter solar kan nggak gitu mahal. Iya, ganti aja terus. Saran ya kalau pakai BPJS ya 5.000, 10.000 ganti. Oke, next ya kok ya. Dari @richardnpd. Hashtag obsesi. NDP. Oh iya, NDP. Hashtag obsesi. Mau tanya seputar transmisi manual FWD. Apakah benar kalau oli transmisi FWD manual itu sudah satu dengan oli mesin? Jadi ada yang bilang oli transmisi FWD manual nggak pakai oli transmisi lagi. Wow, kata siapa Ferguson? Tetap ada lah oli manual. Beda dengan oli mesin. Jadi mesin mah oli mesin tetap oli mesin. Kalau manual walaupun FWD ya tetap ada oli manualnya. Udah gitu aja. Dan gitu Singkat, aja, padat. singkat, padat, jelas. Oke, next ya kok ya. Dari @ventin D3Y. Hashtag obsesi. Mending Yaris Lele 2015, mesin 1NZ, AT, sama kayak Bapau, atau Jazz GK5, CVT tahun 2015. Rumah pegunungan buat dipakai harian, bini ngantor. Medannya banyak naik turunnya. Makasih kok, mohon dijawab. Udahlah, kalau tempat tinggal daerahnya yang begini, pegunungan, lebih baik ambil AT aja. Ya, lebih aman. Jazz GK5 kita udah beberapa kali loh, ya kan? Mhm. Beltnya sudah mulai rontok-rontok Iya. ya. Putus total agak jarang sih. Tapi kan udah indikasi Iya. sekian tahun. Nah, apalagi untuk daerah ini. Udahlah, mending Yaris saja. AT udah the best lah itu. Jadi Toyota Men dulu lah kalau masalah AT-AT-an. Opsinya Lele atau GK5. Bapau. Kalau untuk tempat tinggal ini, bagusnya sih saran kita sih ambil yang AT aja. Ya. Lebih enak lah. Kerasa sendiri kok nanti. Dah, habis ya kok ya? Habis? Oke, berarti berakhir sudah obsesi episode 39. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar Matic atau seputar otomotif, langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar dengan hashtag obsesi. Nanti akan kita bacakan di video-video berikutnya. Dan buat teman-teman juga yang tinggal di daerah sekitar Jabodetabek, langsung aja datang ke Domo Transmisi Pusat di Kelapa Gading. Atau yang tinggal di daerah Bintaro, langsung aja datang ke Domo Transmisi yang ada di Bintaro. Dan Bandung, kita udah buka di Bandung, di Domo Transmisi Padalarang. Mungkin dari agak jauh ya dari kota ya, Padalarang itu ya. Oh iya. Tapi ya lebih better lah, 40-an menit lah. 40 menitan lah. Di sana tracknya tuh ke arah puncak. Jadi teman-teman kalau misalkan habis mampir ke Domo Transmisi mau lanjut puncak itu bisa itu. Dan terakhir kita juga udah ada nih di Domo Transmisi Lontar di Surabaya. Di Domo Transmisi kita ada anti jeduk, ini buat vitamin Matic. Jadi buat mobil yang belum bermasalah bolehlah dikasih inilah. Terus kalau udah mulai ada masalah dikit-dikit kan jeduk, dikit-dikit apa, bolehlah nyoba GV sebelum Maticnya di overhaul. Dan terakhir untuk filter kita ada yang namanya filter Cook. Nah, buat teman-teman juga yang punya mitos-mitos seputar mobil Matic, boleh deh kita angkat lagi itu mitos-mitosnya. Nanti tulis di kolom komentar dengan hashtag optimistic, nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Dah, paling itu aja kok ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi, dan juga jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, Dr. Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.